Kita lihat yang udah bentuk press-pressan ya, biar kita tahu packingannya nilam sama cincau itu kayak apa. Biar nggak cuman kapulaga ya aja. 5.000 kali 20. Bener kan 100 juta kan? Ya. 1 hektar 100 juta. Kita lihat yang udah bentuk press-pressan ya, biar kita tahu packingannya nilam sama cincau itu kayak apa. Biar nggak cuman kapulaga aja. Ini yang dekat rumah ini ada 2 gudangnya, satu sama satu lagi. Ini ada lagi yang di bawah itu ada lagi gudang. Nah, oke. Ini press-pressannya Pak? Ya. Nah itu. Jadi press cincau, ini cincau ya Pak ya? Cincau. Ini cincau itu cara makingnya itu di press mie, terus jadiin kayak gini nih, kotak-kotakan kayak gini nih. Ini 50 kilo ya? 50 kilo. Kayak gini packingan cincau. Nah ini yang kotak ini apa ini? Sampai nilam. Nilam. Kalau nilam malah kayak gini nih, kayak tembakau. Selama ini Mas. 25 kilo. Ya. Packingan itu rata-rata 25 sampai 30 kilo. Kayak gini nih kalau nilam. Wih. Berapa puluh juta ini ya? Aduh, ini udah nilam aja kayak gini udah berapa puluh juta gitu kan? Gitu. Ini baru di gudang ini kalau udah satunya lagi itu lebih banyak lagi stoknya. Kapasitas di sini untuk cincau itu sampai 100 tonan satu kali musim tahun itu. Kali satu kali musim itu. Pokoknya kapasitasnya itu 100 tonan untuk cincau sama nilam. 100 tonan. Gila nggak? Berapa duit coba? Ini kebetulan ini aduh, karena sebenarnya janjinya itu jam 10 tadi kesini kan, nganter barang sama kita mau speak kayak gitu. Ternyata kebetulan di jalan tadi ada trouble ya gitu kan. Akhirnya sampai sini kesoren, kebetulan akhirnya si bos keluar tuh. Nggak bisa nih. Nanti lain waktu nanti kita pasti ngobrol lebih dalam lagi mengenai cincau dan nilam. Ini kapasitas berapa ton, Pak? Apa? Ini nilam ini. Sekitar 1 ton lebih lah. Ini 1 tonan ya. Kalau kapasitas gudang di situ itu berapa ton? Banyak. Kalau Mas. full sampai 50 ton ya. 50 ton sampai 100 ton tuh. Gila nggak coba. Makanya kita ternyata itu setelah kita dalam-dalam lagi, ternyata itu komoditas yang lebih yang menarik dan menggiurkan itu nggak cuma di kapulaga dan pala, cengkeh itu yang umum kayak gitu kan. Teman di daun-daunan pun harganya luar biasa, fantastis. Mantap. Kalau untuk 1 hektar itu biasa menghasilkan berapa kilo untuk nilam? 1 hektar ya 10 ton lah Mas. 10 ton Jauh lebih Mas. 1 hektar 10 ton ya. Kering apa basah? Basahan lebih. Basah. Basah 10 ton. Kalau kering 1 hektar 5 ton dapat ya? Dapat Mas. Dapat. Sekarang harga berapa kering? Sekarang keringnya 25 kayaknya. Kering 25 tuh nilam. Ya. Untuk harga nilam sekarang kering 25-an lah kayak gitu harga pasar ya. Harga Ada pasar yang 20 25. juga ada ya. 20 tergantung lokasi juga sih sama kualitasnya juga. Ya, sekali 5 ton kali 20.000 berarti berapa? Banyak duit Mas. 100 juta ya? Iya Pak, bener nggak? Bener ya? 5.000 kali 20. Bener kan 100 juta kan? Ya. 1 hektar 100 juta. Nilam itu berapa? Nggak 1 tahun sih kayaknya ya Pak ya? Sampai 6 bulan lah 6 ya? bulan kayak cincaunya sama aja 6 bulan ya. 6 bulan ya. daunan sih Ya, masalahnya. daunan 6 bulan lah. Jadi kayak gini, berarti 1 hektar itu 100 juta untuk sekali musim. Berarti misalkan 1 tahun itu dibagi 2. Berarti 200 juta 1 hektar tanaman cincau sama nilam. Nilam ya? Iya, Kalau nilam. cincau beda lagi. Kalau Beda cincau lagi. sekarang harga berapa cincau? Kalau cincau kayaknya 15 kayaknya Mas. 15-an ribu cincau. Cincau 15 15 ribu. standar. Standar lah. Relatif segitu harganya Ya. stabil segitu ya. Ya tipis-tipis lah sama nilam. Tapi lebih menguntungkan kalau kita jual minyak ya, nilam ya. Nilam boleh minyak.
sampai 2 jutaan lah. Wih, 2 jutaan tuh. Nilam, harga minyak nilam 2 jutaan, bro. Apalagi, bro, yang nggak menghasilkan dan menggiurkan dan mentajirkan di dunia pertanian. Kita hanya butuh fokus, terus tekad yang kuat, terus apalagi ya, pergerakan harus ada kayak gitu. Setelah kita dapat wawasan, kita dapat informasi yang jelas, situ kita harus menguatkan mental dan niat, baru kita eksekusi, insya Allah hasil. Rata-rata supplier dari mana aja Pak kalau nilam? Air Suppliernya kayaknya rata-rata. ke pegunungan itu maksudnya. Enggak, maksudnya dari Jawa Tengah aja atau dari luar? Oh sekarang merata mas. Merata. Ya dari Sulawesi, Oh, Sulawesi Jawa lah. Sulawesi, Iya. Sulawesi Jawa ya. Ya kalau nilam. Banyak yang masuk ke sini. Iya. Gila tuh, Sulawesi Jawa sama sampai Sulawesi banyak yang masuk sini. Pantesan ratusan ton. Tapi kalau Jawa Tengah sendiri nggak nyampe ya, 100 nyampe. tonan ya. Surabaya lah. Surabaya ya. Surabaya nanti. Tapi kalau nilam itu kebanyakan itu sekarang Sulawesi lah, Sulawesi Selatan itulah. Malah justru di Jawa sendiri nilam udah berkurang ya, Pak. Kurang. Gitu. Terus Mas Sulawesi masih banyak tuh. Padahal dulu itu Jawa itu adalah gudangnya, tempatnya. Ya, tempatnya. Jadi pertama kali cincau sama cincau sih mungkin enggak ya, nilam ya. Nilam itu dulu itu paling booming, paling banyak banget di Jawa, banyak ditemuin. Masalah sampai sekarang itu banyak juga itu apa namanya pengolahan minyak kayak gitu itu di Jawa banyak banget. Tapi sekarang itu di Jawa itu udah langka banget nilam. Kurang. Malah banyak kan di Sulawesi ya. Sulawesi sekarang. Gila tuh, anjir nih, tinggalan nih ini. Mungkin selanjutnya juga nanti saya akan nanam nilam sih Pak. Ya siap lah. Iya. Gampang membuktikan. Nanti bantu bibitnya ya. Oke teman-teman yang mau join nanti misalkan ada teman-teman minat nih join penanaman nilam, nanti butuh diskusi juga sama saya mengenai penjualan, mengenai harga kayak gitu. Terus prosedur penanamannya kayak gitu, pengolahannya nanti bisa kita diskusikan. Nah nanti untuk cari lahan misalnya nggak punya lahan, kita cari lahan yang agak lebar, cocok. Ada dana kita garap bareng-bareng nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang minat, kalau minat saya aja sendiri nggak apa-apa. Kayak sih masih oke sih harga nilam ya. Masih lancar. Kira-kira sampai berapa tahun lagi masih oke stabilnya itu? Stabilnya sampai setahun inilah. Tahun ini masih stabil ya. Jadi 2025 pun masih oke harganya. Masih oke. Oke tuh. 2025 masih oke. Misalkan kita tanam 6 bulan udah bisa panen kan? Cukup lah waktunya ya Pak. Cukup lah. Tapi ada harga yang di bawah sama harga paling atas itu rendah-rendahnya itu di bulan apa harga nilam itu Pak? Biasanya kalau mau puasa itu mas. Oh puasa naik, harganya ya. naik, malah Ya, naik puasa. Harga Ya, nilam malah ya, naik. Naik. Kalau pas harga anjlok itu harga nilam itu di bulan-bulan apa? Agustus lah. Agustus malah. Bukannya itu cuaca lagi bagus-bagusnya ya? Iya. Malah turun ya harganya. Oh gitu. Oh nggak jauh beda sama ini ya apa daun cengkeh ya Iya, kelihatan cengkeh. itu ya. Kalau panas lagi bagus itu harga daun turun ya. Turun. Cuma kalau harga apa panas cuacanya lagi musim hujan harga daun naik ya. Naik. Gitu. Oh gitu prinsipnya kayak gitu guys. Semua komoditas prinsipnya seperti itu. Beda kalau sama kapulaga ya. Ya. Kalau kapulaga kan Agustus malah lagi lonjak-lonjaknya ya. Justru di musim hujan malah turun kapulaga. Cas! Udah banyak ilmu ya teman-teman. Nah, nanti kita lanjut lagi ke pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai pertaniannya sampai penjualannya. Jadi kalau konten saya itu pembahasannya lebih detail ya. Dari penanaman sampai penjualan terbuka agar teman-teman bisa belajar, tertarik dan praktek kayak gitu. Saya juga menerima gini misalkan konsultasi apa gitu, diskusi apa, sharing-sharing saya juga oke terbuka gitu. Gak ada yang ditutup-tutupin, kecuali masalah harga pasti ada yang asik ditutupin karena untuk keamanan transaksi gitu. Oke, kayak gitu aja karena ini udah jam berapa ya? Jam 4 ya? Udah jam 4 ini di Purbalingga sampai Pekalongan mungkin jam 8-an lah nanti sambil santai-santai ya. Nanti kita mampir di kuliner-kuliner yang paling enak di Purbalingga. Nanti kita kuliner dulu di situ terus pulang. Nah, oke. Nanti kalau ada waktu luang kita bahas produk-produk lagi yang oke buat kita eksekusi. Terima kasih teman-teman.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa kalau misalkan punya waktu minat di bidang pertanian atau bisnis komoditas bisa japri saya, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Yuk.